Selamat datang di cerita malam Jumat. Sebelum kalian mulai mendengarkan, Jangan lupa matikan lampu kamar. dan pakai headset kalian. Selamat mendengarkan. Ya oke, yuk akhirnya kita tik lagi boy. Ya, ketemu lagi dengan kita. Setelah minggu lalu kita nggak upload, ya hari ini kita upload lagi buat kalian. Kenapa ya kita minggu lalu nggak upload ya? Karena ya kesibukan kita Kesibukan, masing-masing. bener. Jadi bukan karena nggak ada cerita, Nggak. ceritanya ada, tapi memang ya dia lagi sibuk beneran. Jadwal padat. Wow, jadwal manggung. Iya. Oke, ya hari ini kita nggak bakal cerita horor, tapi kita bakal lebih ke arah kita ngebahas hal-hal mistis. Ya. Kita ngebahas hal-hal mistis atau mitos-mitos yang berkembang atau beredar di masyarakat. Hari ini temanya apa nih? Karena judul kita itu malam Jumat. Ya, Temanya kita mitos di malam Jumat. malam Jumat Kliwon ya. Malam Jumat Kliwon atau Jumat Wage. Jumat Legi. Iya, Jumat Wage. Ini judulnya dapatnya malam Jumat Kliwon. Iya. Iya ya, memang malam Jumat Kliwon tuh pasti kalau kita pas kecil itu kalau kita main tuh pasti wes banyak yo. Iya. Gitu yo. Identik dengan hal serem. Iya, hal serem. Nah, Oke. Kita mulai aja. Ini aku dapat sumber juga dari internet ya. Tapi kita ini akan ngebahas bener nggak sih ini? Oke, yang pertama. Yang pertama ini. malam pengiriman santet. Ya, malam pengiriman santet. Menurutmu gimana? Emang iya? Beneran Emang nggak sih? kalau ngirim santet harus di malam Jumat? Jumat Kliwon. Gak tahu juga sih. Aku soalnya juga gak pernah ngirim santet. Ya. Pernahnya tuh ngirim barang gitu. Hmm. Ya pengiriman JNT, JNE gitu sih. Kalau kirim santet gak pernah. Tapi Heeh. apa ya? Kalau memang hari Jumat yang ngirimnya berarti lah. Wah. Dalam 1 bulan tuh malam Kliwon tuh cuma 1 ya? Perkiraan seperti itu. malam Satu. Jumat. Satu kali. Berarti aja, cuma sebulan sekali dong. Gak rutin kalau ngirim santet ya. Iya. Nggak bisa rutin. Mas, kalau santet nggak harus rutin. Oh iya, kalau minum obat Iya, rutin. Iya. Tapi apakah mengirim santet cuma boleh di malam Jumat? Malam hari lainnya emang nggak boleh? Nah, itu yang aku nggak tahu. Buat teman-teman yang tahu, boleh deh komen di kolom komentar. Cuma kalau aku sih nggak tahu detailnya seperti apa. Tapi memang mitos ini cukup berkembang sih di masyarakat ya. benar Cukup banget. berkembang. Kalau memang mitosnya kalau malam Jumat Kliwon itu malam yang paling pas kelihatannya buat ngirim santet. Oh. Tapi terlepas dari itu semua, ya kalau aku pribadi, kalau namanya orang santet kan identik dengan istilahnya hal-hal yang nggak baik ya. Ya. Dia mengirim sesuatu yang buruk mungkin ke rival atau rival usaha atau musuhnya. Kalau menurutku kalau namanya orang ngirim kayak gituan, mungkin sih nggak mengenal hari ya. Harusnya nggak mengenal hari. Harusnya. Jadi kalau mungkin sih ya ngirim aja gitu. Kan kalau tiap hari Jumat ya, tapi enggak tahu sih. Kita kan juga enggak pernah ya. Nggak pernah gitu sih. Nggak pernah ngirim. Nggak pernah ngirim santet. Dan jangan sampai kita dikirim. Ya jangan. Aduh. Setelah video ini kita nggak minta dikirimi kok, tenang aja. Mungkin Kalau dikirimi dikirim- lainnya. Iya, santet dikirimi boleh. yang lain mungkin boleh lah. Jangan dikirimi santet. Aduh, tapi kalau menurutmu di area kita ini di Jawa Timur ya, kita di Surabaya, daerah-daerah yang identik sama santet itu di mana? Kalau sepengetahuanmu? Daerah yang sering banyak cerita itu daerah-daerah dekat-dekat laut. Aduh, laut. Iya, dekat laut. Banyuwangi ya. Salah satunya. Aduh, tempat istri gua tuh. Wah, Iya, tapi memang salah satunya sih. pengalaman doi kalau dia lagi naik bis atau dia pulang sendiri ke sana, kalau ditanya sama orang itu pasti dari mana, Mbak? Banyuwangi. Selalu yang kata-kata pertama itu, santet katanya. Emang Mesti iya? gitu. Ya nggak tahu sih. Cuma memang
Ini pengalaman beneran nih. Aku pernah ke sana, ada satu, itulah istilahnya kayak ada acara gitu lah, ada acara yang di warga itu ada hajatan. Tapi memang di sana tuh tarian-tarian yang ada di Banyuwangi itu menurutku itu lagunya creepy. Jadi kayak nuansanya tuh nuansa horor gitu. Apa ya? Kayak gimana aku jelasin? Pokok kalau kita ngedengerin itu beda sama kayak yang di Jawa Timuran, yang kayak di Surabaya lebih ke arah di sini kan kayak ceria gitu loh. Iya, festival gitu ya, lebih festival. Di sana itu, di sana memang kesenian, tapi memang menurutku itu creepy, tapi memang etnik banget. Jadi memang benar-benar kesenian itu benar-benar dapat, dan mungkin auranya daerah sana juga menunjang buat itu sih. Tapi memang mitos-mitosnya katanya sih di Banyuwangi itu banyak yang gituan. Tapi terlepas dari itu, sepengetahuanku nih ya dari teman-teman istri yang kayak gimana, ya di sana sih fine-fine aja kayak di sini, nggak yang kayak dalam itu. Mungkin bisa jadi itu dulu itu di sana banyak. Tapi mungkin seiring perkembangan waktu, sih udah modern ya. Modern. Mungkin nggak pakai santet. Mungkin ya udah dititipin JNT gitu ya. aja. Kurir-kurir itu ya mungkin. Selain itu kalau nggak salah Jombang itu juga terkenal ya. Jombang, iya. Iya bisa. Tapi yo nggak tahu juga. Enggak. Ada pengalaman teman mungkin kena santet. Waduh. Kalau temen-temen kena santet nggak ada yang cerita masalah Mas. Iya ya kalau kena. Oh tapi aku punya pengalaman. Temenku SD santet. Aku nggak tahu ini kena santet atau apa ya. Tapi ini pengakuannya dia sih. Dia bilang terkena gitu-gituan lah. Jadi tapi memang endingnya dia meninggal. Tapi iya endingnya dia meninggal. Tapi pada waktu itu aku sempat semasa hidup, semasa dia mengalami penyakit itu, jadi memang benar-benar kayak yang kita ngeliat di TV, perutnya tuh besar gitu. Perutnya besar, dan katanya dia itu setiap dia periksa ke dokter itu nggak ada penyakitnya, benar nggak ada penyakit. Terus katanya cuma air yang dikeluarkan terus, tapi gitu terusnya membesar terus perutnya, sampai suatu ketika kita pas ya kita teman-teman itu kita ke sana, terus itu dia cerita gini. Ya secara nalar ya nggak masuk akal. Tapi secara itu lagi ya, secara mistis, secara ilmu supranatural astral itu, ya itu mungkin aja terjadi, dan endingnya temanku meninggal. Mungkin aku tapi nggak tahu sebabnya apa ya. Ya nggak secara kedokteran kan yo nggak enak lah. Misalnya aku nanya itu, wah kakakmu kemarin meninggal apa benar-benar gini, kan nggak enak. Cuma memang pada waktu kita jenguk ke sana itu dia sempat ceritanya itu seperti itu gitu loh. Memang aku pernah ngelihat sendiri benar-benar orang yang menurut pengalamannya dia kena gitu loh. Tapi ya walau alam lah, karena kan kita juga nggak tahu ya barang-barang kayak gituan. Tapi memang ya itu tadi mitos yang berkembang di masyarakat, katanya kalau hari malam Jumat Kliwon buat ngirim santet. Tapi ya ya kembali lagi. Benar. Kalau malam Minggu apel siap. Lanjut ke mitos kedua. Jadi intinya kita ada ya bisa jadi ya bisa jadi enggak ya. Oke. Yang kedua, mitosnya malam Jumat Kliwon itu malamnya para hantu. Nah, ini gimana nih? Kalau menurutmu gimana? Mitosnya malamnya para hantu. Ini adalah mitos yang paling melekat pasti semenjak kita kecil. Bener gak? Pasti. Kita kalau kecil, kalau apalagi kita mainnya tiap malam Jumat gitu ya. Menjelang malam. Jangan malam-malam. Ntar banyak gini. Wah pasti. Ya, memang, pikiran itu kemana-mana. Bener. Memang itu adalah mitos yang mungkin bisa jadi paling melekat di dalam pikiran kita ya. Mitosnya malamnya para hantu. Tapi kalau kita ngelihat YouTube, orang-orang ini yang bikin channel penampakan setan atau penampakan hantu-hantu. Apa nih hantunya juga muncul apa tiap malam Jumat Kliwon aja. Kelihatannya kan enggak ya. Menurutku sih enggak. Kelihatannya mungkin itu hanya mitos yang berkembang di masyarakat. Iya, tapi kalau namanya hantu itu mungkin
ada setiap hari. Setiap hari ada, Wong. Setiap hari. Kita pagi aja bisa ketemu, siang Bisa, ketemu kok ya. Bisa. Di video-video yang lalu ada yang pagi ketemu. Ya? Bener, di cerita-cerita yang kita yang kemarin-kemarin yang belum Ada lihat bisa banget. lihat itu memang banyak juga pengalaman teman-teman horor yang dia alami siang pagi Siang gitu ya. hari, iya. Bener, Jadi jadi nggak selalu malam. iya, sebenarnya nggak selalu malam Jumat Kliwon ya. Enggak lah. Mungkin apa ya? Karena kata-kata Kliwon itu tadi Ya. akhirnya dikonotasikan tiap malam Jumat itu malamnya setan. Nah, Dan menurutku sih akhirnya setan tercipta keluar lah terus. di pemikiran masyarakat Iya ya. bener, apalagi kita Jadinya. dari kecil itu sudah dicengkoi bahwa wah tiap malam Jumat ini malamnya begini-gini. Ya. Kita kalau ngumpul sama teman-teman tuh pasti yang Jangan diobrolin, malam-malam. diobrolin hantu-hantu Iya. gitu. Apalagi kalau kita dulu kecil tuh pasti, di sana lo ada gini-gini. Iya. Wah kita langsung nggak berani lewat jalan itu Jalan, atau lewat ya. tempat itu. Gitu. Apalagi di pas, oh iya, pas hari ini malam Jumat. Wah. Wah, langsung semburat pulang Udah, sendiri. Tapi udah pergi. kalau sekarang kita gimana? Malam Jumat Kliwon, Aduh. tetap nongkrong, Iya, tetap nongkrong party. pastilah. Aduh, gila. Dasar anak sekarang udah gak takut itu. Gak ada yang takut. Gak ada yang takut. Malah apa ya? Menurutku sih hantu di sekarang tuh kayak Gak ada harganya. Bener, kasihan. Aku tuh ngelihat kalau di YouTube tuh bukan kasihan nama konten kreatornya, kasihan sama hantunya malah. Iya. Kita nih mau cerita hantu gimana seremnya. Lah hantunya aja bisa dipukul panci. Dipukul, dibully, aduh. Kasihan. Kasihan ini lama-lama ini mereka bisa bikin ini Komnas HAM ini. Khusus Khusus para hantu ini. hantu. Jadi mungkin mereka bisa aja mereka ini apa namanya bikin gerakan gitu terus Iya. akhirnya menginvasi manusia. Ya, organisasi gitu Organisasi. ya. Buset. Ya memang ya apa ya? Kalau kita berbicara hantu dengan mitos-mitosnya, Mm-mm. memang kalau kita berbicara ke belakang dulu memang pasti sesuatu yang serem ya. Iya. Bahkan dulu Bioskop Indonesia pernah diserbu dengan film-film hantu yang memang membuat kita akhirnya membrainwash pikiran kita dengan hantu itu pasti seperti ini, seperti ini. Ya. Tapi sekarang malah gara-gara Iya. aduh kok YouTube ini konten kreator mungkin mereka udah gini memberanikan diri ya. Bukan memberanikan diri sebenarnya. Saking penasarannya sama Bisa wujud jadi ya. hantu itu ya. Saking Jadinya penasarannya mereka membuat konten untuk meliput hantu itu. bener. Nah, Kenapa kok nggak gini aja ya ngebuat vlog kesehariannya para hantu gitu ya. Itu belum ada nyarinya itu. di mana? Nah itu Iya. nyarinya di mana itu? Apa khusus malam Jumat? Khusus Ya. malam Jumat. Aduh. Enggak tahu juga Aduh. kan. Kalau khusus malam Jumat Iya. berarti tampilnya kayak kita ini. Aduh, gak jelas ini. Ya tapi memang iya sih banyak konten kreator, banyak YouTuber yang wah luar biasa memang konten mereka hantu-hantunya benar. luar biasa. Ya kita acungin deh, kita nggak berani kayak gitu ya. Enggak Kita berani. nggak berani. Enggak lah. Beneran Kita nggak berani. kita Kita masih mah- cemen lah. Kita mah cemen lah, kita mah cemen. Kita nggak berani. Kita kalau ditemuin gitu mending lari aja. Itu jalan-jalan Itu jalan itu satu-satunya ya, memang mending lari. aja. Nah. Karena ya memang ya kita belum siap secara mental. Belum siap buat bertemu mereka. Mungkin nanti sekali dua kali pertemuan kita akan mempersiapkan diri. Iya. Kita perlu mempersiapkan diri untuk sebelum ketemu mereka ya. Bener. Nah. Bener. Kapannya kita kurang tahu. Ditunggu saja di channel Ditunggu kita saja. ini. Aduh. Jadi bisa jadi itu bener ya. Bisa jadi bener mitosnya tuh malamnya para hantu, tapi Ya. bisa jadi itu nggak bener karena hantu itu sebenarnya ya hampir Tiap tiap hari hari ada. ada gitu, tiap hari ada. Gitu. Enggak harus malam. Nggak harus malam Jumat Kliwon. Subuh pun ada. Iya, malam Jumat, malam Selasa, malam Rabu mungkin ada terus. Toh juga malam gini Sabtu malam Minggu juga banyak hantu itu. Banyak. Banyak yang nongkrong mojok. Banyak. kan? Heeh. Hmm. Kalau ada cowok Banyak yang cewek, senam, banyak yang berkeringat bareng. Wah, Ah. itu pasti kan diikutin hantu-hantu Iya. gitu itu. Pasti itu. Bahaya. Bahaya. Oke, sekarang kita membahas mitos yang ketiga. Mitos yang ketiga itu Tentang apa? nih tentang Datangnya datangnya arwah leluhur. Nah, ini menurut yang kita dapat nih dari kumparan ya, ini kita ambilnya dari kumparan. Katanya sih datangnya arwah leluhur. Menurutmu gimana? Kok kayaknya nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Gitu maksudnya gini.
datangnya arwah leluhur tiap malam Jumat. Kliwon. Enggak lah, arwah leluhur ya datangnya bisa kapan aja. Tapi gini ini maksudnya gini, datang terus mereka tuh ngapain gitu mau datang? Tujuannya ngapain? Ya, Misalnya dia udah meninggal nih 20 tahun yang lalu. Terus ngapain dia tahu balik sini tuh? Nah, ini mau ngapain itu? Ya mungkin kangen sama sanak saudaranya. Oh, kangen gitu ya. Kangen. Bisa jadi sih. Ya, Tapi aku sih baru pernah denger yang kayak gini ya. Katanya arwah leluhur datang pas malam Jumat Kliwon gitu loh. Tapi kok menurutku kok agak gimana ya? Agak bukan enggak masuk, bukan gimana ya, tapi kok kayak bukannya orang yang meninggal itu ya sudah dia udah meninggal ya sudah kembali sama Tuhan, tapi ngapain gitu perlu datang lagi? Apa ada barangnya yang ketinggalan? Apa ada tunggakan yang belum dibayar? Ya mungkin kangen sama tadi kangen sama cucu-cucunya. Nah, kalau rumahnya udah pindah? Rumahnya nggak mungkin pindah. Orang penghuninya pindah gitu. Saudaranya mungkin pindah. Wah, alamat palsu dong akhirnya. Nggak palsu, salah sasaran. Salah sasaran. Bukan keluarganya lagi dicari. Iya, dia udah datang gini, ternyata rumahnya konten kreator yang itu tadi ngebuat video-video yang mukul-mukul hantu gitu. Wah, dihajar akhirnya arwahnya, nggak bisa balik malah. Ya, kan kasihan malah. Jadi mending nggak usah datang ya arwahnya ya. Mending nggak usah. Karena udah terlalu lama gitu loh. Tapi apa arwahnya juga nonton video ini? Nggak tahu juga. Kalau kalian arwah-arwah lagi nonton video ini, kalian jangan datang deh kalau malam Jumat. Siapa tahu nanti rumahnya beda. Kalian malah dihajar, nggak bisa pulang. Iya, mending gak usah datang lah ya. Ketemu di jalan aja lah, oke? Makin ngeri malahan kalau ketemu di jalan tuh. Tapi kan udah umum. Jalan tuh udah umum. Ketemu setan di jalan umum. Kalau menurutku ini bukan arwah ya, mungkin ini bisa lebih ke jin sih, yang menyerupai yang orang yang sudah meninggal gitu loh. Kalau aku ngelihat sih, bukan ngelihat ya, kalau aku dari beberapa sumber yang bilang orang meninggal ya udah dia balik udah ke yang nyiptain hidup, ke sang pencipta. Tapi kalau masalah arwah balik ya nggak tahu lagi. Tapi kadang kan memang seringkali kita dimimpiin sama mungkin orang yang sudah meninggal, kayak nenek, kakek, saudara atau orang tua, ayah kita, ibu kita gitu ya. Tapi kalau misalnya ini 40 hari, dari dalam tempo 40 hari kematian, apa dia baliknya juga pas hari Jumat? Emang dia matinya hari apa? Nah itu gue nggak tahu. Ya meninggalnya hari apa kan? Nah kalau meninggalnya hari Kamis, terus hari Jumat balik terlalu deket ya. Kalau meninggalnya hari Jumat, masa langsung balik? Habis dikubur langsung balik? Yang ngikut orang-orang yang nganter mungkin ya. Ngikut. Kan nggak tahu juga. Aduh, ngikut. Terus orangnya mandi dia ngikutin gitu. Ini wah. Aduh. Tapi yang pikiranku malah kotor tuh, mikirnya malah kotor. Iya kan, yang pasti untuk datangnya arwah leluhur di malam Jumat itu sih kayaknya nggak make sense sih. Nggak make sense ya? Iya, nggak lah. Mungkin kalau yang dua mitos tadi, yang yang pertama tentang malam buat ngirim santet, apa malamnya para hantu itu masih bisa lah, ya masih bisa lah. Tapi kalau datangnya arwah ini kayak misalnya dia udah di alam kubur tuh, malaikat saya mau pulang, tunggu ya, ini belum hari Jumat. Iya, mungkin bilang gitu. Malaikat, kalian bisa pesiar hari Jumat aja. Iya. Aduh, kasihan pintu banget dibuka tuh pada malam Jumat. Ini nggak mungkin juga. Terus terus mereka pada keluar gitu kayak anak-anak STM gitu. Balik juga. Nggak mungkin lah. Tapi arwah leluhur pasti itu nggak mungkin datang dengan sendirinya. Pasti datangnya kita panggil. Nah, tapi sekian pertanyaannya, ngapain itu? Lu manggil arwah leluhur? Kalau udah mati ya udah mati aja. Ngapain pakai dipanggil-panggil? Iya, mungkin kayak cucunya pengen tahu nenek moyangnya gimana modelnya, mungkin penasaran kan ya. Tapi kalau dipanggil itu pasti ada medianya. Pasti ada medianya. Mungkin datang dengan sendirinya tiap malam Jumat datang, nggak mungkin. Tapi ya kalau aku
lebih ke arah kalau memang dia memanggil sesuatu, entah itu Hmm. roh ya atau jin, menurutku yang datang pasti jin. Karena yang namanya orang meninggal dia pasti meninggal. Tapi namanya jin itu kan dia pinter, dia bisa aja meniru sosok yang orang yang sudah meninggal, bahkan dia meniru rekam memorinya juga gitu loh. Ya. Bisa jadi yang seperti itu. Jadi menurutku sih ya bisa, itu pasti jin lah yang datang. Tapi Bukan kalau orang- arwah bukan orang lah. arwah-orang yang asli Bukan ya. lah. Kalau orang meninggal dia sudah pasti balik ke Tuhan gitu loh. Entah ya kalau meninggalnya nggak tahu ya, mungkin karena dibunuh atau bunuh diri ya, itu nggak tahu lagi. Beda cerita lah, istilahnya itu beda cerita. Tapi memang dari 3 mitos itu yang apa ya, make sense sih yang 2 itu tadi ya. Iya. Yang 2, yang ini Yang kelihatannya menurut kita sesuai dengan yang beredar di masyarakat ya. Cuma 2 tadi ya. 2 itu tadi sih. Yang terakhir sih kelihatannya bukan nggak masuk akal, tapi kayak Belum terjawab belum kebenarannya. terjawab. Mungkin kalian bisa jawab. Mungkin. Tulis aja di kolom komentar. Ya. Atau mungkin punya cerita. Silakan dibagi ke kita. Nah, Hmm. mungkin malam Jumat terus kalian didatengin tuh sama mungkin sosok nenek kalian atau siapapun lah. Tapi kenapa ya bayangannya itu sosok yang menakutkan tuh selalu nenek-nenek? Kok nggak kakek gitu ya? Soalnya arwah leluhur. Leluhur berarti kan jaraknya Nenek udah moyang. udah jauh kan dari kita, Iya. nenek moyang. Nenek moyang berarti pelaut itu nenek moyangnya itu. Nenek Mungkin, moyangku orang pelaut. Mungkin. Masa nenek moyangku orang paranormal? Eh, Atau paranormal yang pergi melaut? ya bisa jadi. Bisa jadi. Aduh, kita ini ngobrolin apaan sih? Ya Oke pokoknya itulah buat teman-teman semua yang mungkin punya cerita tentang mitos-mitos itu tadi, atau kalian pernah ngalamin sendiri. Bisa dibagi ke kita. Bener. Bisa, Caranya gimana? ya ntar tulis cerita kalian di DM Instagram kita ya. Ada di kolom komentar buat yang mau nulis ceritanya ke kita. Jadi mungkin itu aja sih pembahasan kita hari Iya. ini ya. Kita ngebahas dari 3 mitos itu tadi. Tapi kembali lagi, semua itu kan kita yang menilai ya. Itu Kita penilaian menilai. pribadi. Jadi kalau memang kalian punya penilaian sendiri, punya pemahaman sendiri, ya kita mohon maaf kalau ada salah-salah. Itu aja sih ya. Iya. Oke, Bener. sekian dari kita. Ya. Kita berdoa. Pamit. Pamit. Kok gini? Wele, Cuk. Aku refleks aja. Oke, kita berdoa. Pamit. Pamit.